biasa ya, yang kasar. Ya, Wangi banget. menggoda sekali. Aku kadang tiba-tiba, aku hidup loh. What's up guys? What's up guys? Stop. Oke, jadi kali ini kita mau mukbang lagi makanan Bali. Jadi karena di luar hujan, hari ini hujan besar ya. Jadi kita agak susah nyari sate lilit, tapi kita bisa grab food. Betul. Apa tadi namanya ya? Ya, Pokoknya kalian grab food aja, tulis sate lilit gitu. Kalau di Denpasar di Bali nemu dah. Ini adalah sate lilit ya, pasti semua udah tahu kan? Ini sate lilit ikan. Ikan tuna. Ikan tuna, betuna. Mantap kali isi ininya lagi apa namanya nih? Sambal mata. Ini mata. Ya, sambal mata tuh. Sambal mata yang dicop langsung. Oh, ini mata beneran. Di sangrai-sangrai ya. biasa aja ya. Siram. Hmm. Iya, panas. Jadi ini karena kita punya teman beragama muslim, ini tetap halal semuanya. Ya, setidaknya itu yang kami tahu. Oke, jadi mukbang sate lilit, sate tuna dimulai. Silakan ambil, jangan malu-malu. Oke. Yang nggak pakai sambal dulu ya? Tanpa sambal terlebih dahulu. Oh ya, khas. Sate ikan, tuna, isi bumbunya, isi kelapa. Enak no? Dia rasa kelapanya ketara banget. Teksturnya masih ada. Teksturnya masih ada. Hmm. Dan bau-bau ikannya juga Waktu pertama kali datang lagi ya, wangi banget. menggoda sekali. Ada sedikit hint-hint pedesnya, Tapi nggak terlalu beda. tapi nggak pedas. Karena aku lumayan bisa mendeteksi pedas yang sangat pedas. Emang cuma ada hint pedesnya aja. Cuma pedas gitu. Kayak aku pedas gitu, cuma enak. Enak banget ini. Ini nggak bikin berkeringat ya pedasnya? Sumpah ini enak banget. Bikin lagi. Kalau di Jakarta ada nggak sate lilit gini? Kayak easy untuk didapatkan. Kayaknya ada, tapi judulnya ini makanan Bali. Resto Oh, Bali. ya, emang makanan Bali sih. Coba sekarang aku mau pakai. Kalau sate lilit nih dia ada yang katanya tuh pakai serai. Oh iya. Di hotel-hotel biasanya Hotel. pakai serai itu dia. Tapi ini udah nggak bisa dimakan kan? Bisa ya kalau mau. Kita cobain sambalnya. Coba sambalnya. Gimana? Terus? Pedas Banget. banget. Tapi Banget. rasanya nggak begitu sama kayak sambal matah yang biasa ya, yang kasar. Yang Ya? Heeh. Biasanya kalau sambal matah yang kasar kan nggak sebegitu pedas harusnya ya. Ini lumayan pedas Oh iya. dan berminyak. Ya. Aduh. Itu. Aduh, pedas sekali nih. Memang nggak bisa. Nggak bisa pedas. Masnya nggak tahan pedas. Aku bisa jelasin kenapa aku nggak bisa pedas ya. Ya, kakak. Alasannya? Lagi? Karena pedas sekali. Nah, Enak nih. buset. Loloh cem-cem. Lagi? Enak no loloh cem-cem. Jadi gini, aku SD tuh pernah kena namanya radang amandel. Terus kan ke dokter tuh, kata dokternya aku tidak boleh banyak makan gorengan, es, dan pedas-pedas. Aku nggak tahu sih kenapa ini pedas-pedas nih. Nah, cuma setelah dari dokter tuh lagi aku makan gorengan, es, pedas gitu kan. Emang bandel sih. Datang lagi ke dokter, katanya ini harus dioperasi amandelnya. Cuma
biayanya waktu dulu tuh lumayan banyak, mahal kan untuk operasi gitu tuh. Jadi aku nggak mau. Nah bapakku bilang kalau nggak mau lagi ke dokter dan operasi, ikutin lah omongan dokternya gitu. Jangan makan pedas, jangan makan gorengan. Nah dari SD kelas 3 kalau nggak salah sampai SMA aku makan pedas tuh seperlunya aja. Jadi kayak sambal-sambal biasa yang kayak gitu loh, yang nggak pedas sih dibilangnya gitu. Terus masuk kuliah, aku nggak juga makan pedas yang banyak gitu. Sampai di tahun 2016, aku kan dapat kesempatan ke Jepang 1 tahun tuh. Di Jepang nggak ada makanan pedas lagi didukung gitu loh. Nah pulang ke Bali lagi, itu udah akhirnya lidahku tuh kayak udah terbiasa dengan yang nggak pedas. Jadi sekarang kalau ketemu pedas tuh emang nightmare kali udah jadi. Seperti itu guys. Tapi kalau Rahmat bisa relate sama pedasnya? Gak apa-apa. Bisa. Aku lumayan suka pedas dan lumayan toleransiku akan pedas lumayan lah. Guys, tanya jawab ya. Hah? Tanya jawab ya. Yuk. Apa gitu kayak aku duluan ya. Kalian punya nggak? Ini bukan pacar, bukan istri. Dibilang teman juga levelnya tuh nggak teman gitu loh. Ya. Tapi orang ini membawa perubahan positif buat Anda. Dan kayak Anda tuh bersyukur kenal sama orang nih. Harus beda gender? Harus beda gender. Jadi kayak gimana ya? Kayak sebenarnya dijadiin pasangan tuh bisa nih orang nih gitu loh. Cuma belum ada kesempatannya gitu. Punya nggak kalian? Jadi orang yang membawa apa namanya? Dampak positif yang Anda sampai terenyah gitu loh. Yang paling berpengaruh sih istri. Oh, akhirnya dijadiin Udah jadi istri gitu ya. Ya. Apa itu? Dulu Anda kenapa sekarang jadi? Dulu saya nggak bisa ngapa-ngapain seperti masak gas, masak apapun itu, masak nasi. Karena kenal dia, diajarin masak nasi. Oh, istri Anda ngajarin masak sama Ya. masak gas? Enggak sih, bukan ngajarin, tapi saya ingin dia supaya tidak terlalu repot Berat gitu. ya. Oh. Saya yang belajar sendiri. Dia nggak bisa masak gas, ya. saya yang bisa. Kok Anda? Aku dulu sama sih kayak, jadi ada satu cowok yang dulu tuh dia caring banget, udah kayak abangku banget gitu. Bahkan dia suka kayak, aku kan dulu apartemenku kuncinya dia tahu aku taruh kunci di mana, aku nggak pernah. Oh ya? Ya. Terus Oh, sepercaya itu ya? terus dia tahu aku nggak bisa masak, aku nggak bisa nggak tahu apa-apa soal dapur lah. Dia tuh selalu prepare kayak, nih kamu butuh ini loh, kamu butuh itu loh. Terus kalau misalkan masakan apa, misalkan dia udah bumbuin ayam atau bumbuin ikan, ntar aku tinggal goreng tinggal microwave atau apa gitu kan. Nah itu yang bikin aku yang lumayan membuka pikiranku kalau oh ya ini ternyata butuh ya gitu. Dan dia dulu se-caring itu sama aku, se-caring itu, bahkan kadang dia suka kayak belanja taruh-taruh sendiri di kulkasku belanjaannya. Terus kalau misalkan siang tanya nih, kamu udah makan belum? Ayo aku masak ini, ayo cepet makan gitu. Terus kalau misalkan ada masakan apa, itu jangan lupa ada ini di kulkasmu gitu, jangan lupa itu dimasak. Jangan lama-lama ya microwave-nya, nanti gosong atau gimana kayak gitu loh dia. Tapi kan nggak jadi pacar dari sekarang? Enggak. Jadi kakak-kakak? Jadi kakak, jadi enggak kakak-kakaan juga, tapi kayak sayang udah, tapi iya, gimana gitu ya? dia Pasti udah ada aja kayak gitu. Posisinya agak membingungkan. Ya. Enggak bingung sih. Hah? Enggak bingung sih. Ini tolong diedit ya nanti ya. Ya udah. Nggak bingung ya. Jadi aku ya. Jadi aku tuh lumayan tahun 2019 dan 2020 awal tuh hedon. Ya, beli apa? Ada uang berapa beli, ada uang berapa beli gitu. Nah, aku ngomong nih sama satu orang nih tentang kebiasaanku dan kebiasaannya dia. Kita sharing gitulah kan habis itu. Terus kalau kita kan dulu kayak hebat-hebatan sepatu gitu kan, hebat-hebatan ini apa yang ori, yang mana yang enggak gitu. Dia ini datang dengan pengertian tentang
how to manage the money gitu, kayak ternyata gaya-gayaan versinya dia itu dibanding versiku, dia itu membawa dampak positif buat aku jadinya. Dengan pendapatannya dia, dengan gimana dia cara ngatur uang dan apa yang dia beli, apa yang dia pelajari gitu kan, itu masuk ke otakku dan kayak aku tuh akhirnya ngopi hal yang baik ke dia. Yang meniru hal yang dia lakuin gitu loh. Sehingga aku akhirnya 2020 awal tuh memulai yang namanya main saham nih. Aku belajar main saham gitu. Sebenarnya yang ngajarin aku main saham nih jujur ada 2 orang. Yang satu dari Indonesia, yang satu bukan dari Indonesia, yang dari Jepang. Cuma emang yang dari Jepang nih yang lebih mempengaruhi aku banget karena dia tuh nggak kayak yang maksa banget aku untuk ikut nabung gitu, nggak kayak yang kok kamu hidupmu gini sekali sih, tabung kayak uangmu, nggak seperti itu nggak gitu. Direct. Cuma dia kayak kayak mempengaruhi dari sel kita gitu, dia perlahan nyotot gitu kayak gitu. Nah dari situ dah secara halus lah ya. Ya dari situ terus aku ikuti caranya dia, aku mulai belajar mengatur keuanganku, mulai lebih irit dari sebelumnya. Dan kalau dulu tuh waktu ku punya gaji ya lumayan asik tuh gajiku tuh, kan Anda tahu. Habisnya ya beli sepatu, beli jaket kayak gitu aja loh. Nah kayak gitu aja. Sahabat jalan-jalan kemana gitu, keluar kota gitu kan. Jalan-jalan masih oke, tapi beli barang. Iya itulah akhirnya sekarang tuh aku kayak tiap bulan nabung nih, beli saham ini, beli saham itu ya gitu. Nah di akhir tahun 2020 tuh HP ku rusak. Untung punya tabungan ya? Enggak, pas aku di akhir tahun tuh aku lihat sahamku tuh ternyata lagi ngelejit gitu loh. Lagi untungnya bang. Di situ dari keuntungannya aja aku bisa beli HP baru. Dan dari situ sih aku mulai mikir kayak oh ya aku diajarin nih sama dia gitu loh. Ya banyak sih juga teman-temanku yang ngajarin gini lo caranya main saham, gini lo caranya nabung yang benar gitu. Cuma dari intinya tuh, dari tunasnya tuh ya dia. Makasih ya, thank you. Dia nggak ngerti bahasa Indonesia tapi ya udahlah. Arigatou gozaimasu. Tapi dari semenjak kenal sama dia tuh aku kayak lebih mikir tuh lebih futuristik gitu loh. Bener ya futuristik? Lebih ke masa depan gitu loh. Nabung. Ternyata dari contoh aku beli HP dengan uang profit tuh. Dengan profit tuh aku udah kayak enak kali loh. Ternyata dari main gini ya main saham tuh aja bisa aku beli HP sendiri loh. Asik kali. Kalau minta sama orang tua tuh lumayan orang tua mikir. Masa kamu beli HP gini nabung kayak lu pasti gitu. Tapi ini aku nggak gini ya, aku tuh tipikal orang yang nggak sering banget ganti HP gitu loh. Kalau rusak parah baru aku ganti HP ku gitu. Kebetulan kan ada yang tahu akhir tahun rusak HP ku keras kan. Akhirnya tak lihat uangku seret, profitnya cukup nih gitu. Gitu maksudnya pertanyaanku tuh dari yang kita buruknya kita tuh dirubah pola pikirnya lah setidaknya sama orang itu gitu. Ya itu sih kalau aku dari spoil itu dari manja jadi lebih dia tahu kalau aku nih manja gitu ya. Tapi dia nggak spoil aku, tapi dia nyontohin tanpa ngomong apa-apa. Itu ya. Dia tuh kayak nggak menuntut ya, kamu harus gini nggak gitu. Dia nggak ngomong apa-apa, dia nggak nuntut aku gimana tapi dia langsung nyontohin, nggak pakai omongan, langsung pakai perbuatan. Pernah nggak kalian merasakan kesadaran akan eksistensi kalian kayak, ini aku hidup dan aku sebagai aku bukan sebagai dia gitu. Pernah banget. Ntar aku lihat ya. Pernah. Jadi aku pernah nih nyetir mobil sama bapakku. Bapakku kan tidur ya. Aku di jalan lurus yang panjang kali tiba-tiba nyetir ini. Terus bisa aku naik mobilnya gitu. Loh, udah dari tadi ya bukan? Udah. Gitu tiba-tiba. Bisa aku naik mobilnya gitu. Ternyata aku hidup gitu. Iya. Kan dia gitu kan pertanyaannya. Ternyata kita bisa, ternyata kita hidup gitu. Bisa. Naik motor tuh udah jalan udah bosan bisa aku naik motor sih gitu. Kalau saya sih kayak dulu sempat waktu masih agak muda ini kan mandang ini kan agak gini, kok
kita nggak bisa ngeliat muka. Ini video game atau apa enggak kan gitu kan? Ah. Ini orang sama nggak apa namanya? Kamera pandang. sudut pandangnya kayak gitu. Oh. Kayak itu. Ternyata sama. Berarti I'm not different with you. If you exist, I exist. Right, yeah, I'm here. You're here, I'm here. Yeah. Aku juga kadang ngerasa gini sih. Aku ngelakuin satu kesalahannya. Yang kukira kesalahan itu tuh cuma aku yang buat. Tapi ternyata orang lain juga biasanya ada yang buat. ada juga ya. You're not the only one. Oh, gitu. Relate gitu. Oke deh. Ya. Aku ya itu, aku kadang tiba-tiba aku hidup loh. Ini aku. Gimana maksudnya kayak ya. Kok aku sebagai aku gitu. Kok aku nggak jadi siapa gitu. Britney Spears. Gimana ya rasanya kalau aku nggak pernah dilahirin? Apakah aku akan melihat dunia dari atas atau seperti apa? Atau kalau aku jadi orang lain rasanya gimana ya kalau aku jadi si ini, jadi si itu rasanya gimana? Kok aku jadi aku ya? Oke dah. Yuk, jadi ini mukbangnya nanti kita lanjutin lagi karena waktunya juga sudah kasihan kameranya. Oke, jadi let's rate this sate lilit from 1 to 10. Aku sih 9. 9.5. Wih, lumayan enak berarti ya setikannya. Enak banget. Enak banget. 10. 10. Sempurna. Oke, jadi kalau kalian mungkin orang di luar Bali, bukan orang Bali, yang mau main-main ke Bali setelah pandemi, kalian bisa cobain sate lilit. Bagi kalian muslim ada kok sate lilit ayam, sate lilit ikan juga yang bisa kalian nikmati. Ini nggak kalah enak sama babi ya. Ya. Bahkan punya cita rasa khas sendirinya ikan tuh sebenarnya. Yang ikan ini recommended sih kayaknya. Ya, ikan tuna Dicoba. lagi. Ikan tuna lagi. Ya kita orang Bali yang sering makan aja ini masih enak kan? Tapi ini tergolong kan ya makanan sehat ya. Iya. Tuh. Ada kelapa, ada Ya, ada rempah-rempah. Kan lagi. Oke. That's it. See you. Bye bye. See you.